Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stirena Andrenalin Morelita dari kelas 10 ULP 2 nomor absen 29. Di sini saya akan membacakan sejarah datangnya bangsa Belanda ke Indonesia. Datangnya bangsa Belanda ke Indonesia. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan kepulauan Indonesia pada 1596 Masehi, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Sebagaimana dua bangsa Eropa terakhir, kedatangan kapal bangsa Belanda ke Nusantara semula dilatar belakangi tujuan untuk mencari rempah. Usaha pencarian rempah oleh Belanda tidak terlepas dari dominasi Spanyol dan Portugis, dua imperium terbesar daratan Eropa pada masanya. Tadinya, Belanda mendapat suplai rempah dari Lisboa, ibu kota Portugis. Namun, sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, negeri Orange dilarang menerima suplai rempah dari Portugis. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. Rombongan Cornelis de Houtman sampai di Banten setahun setelahnya atau 1596. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk. Semula kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka. Namun, ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Tujuan kedatangan Belanda di Indonesia adalah mencari rempah-rempah untuk memenuhi kekosongan khas Belanda. Pada tahun 1599, Belanda mulai memperluas kekuasaan wilayahnya menuju Maluku. Perdagangan rempah-rempah yang terus meningkat dan memperoleh banyak keuntungan membuat Belanda memutuskan mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC. Tujuan dibentuknya VOC yaitu 1. Menghilangkan persaingan yang merugikan perdagangan Belanda. 2. Menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari Portugis dan pedagang Eropa lainnya di Indonesia. 3. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. VOC melakukan adanya monopoli perdagangan yang merugikan rakyat Indonesia. VOC juga melakukan peraturan yang ketat dan penuh ancaman kepada rakyat agar tidak menjual rempah-rempah kepada bangsa lain. Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai oleh VOC adalah Ambon, Jayakarta, dan Banda. Saat itu, keuntungan perdagangan rempah-rempah mencapai 400%. Tokoh atau peran dari Belanda. 1. Pieter Both. Pieter Both merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama yang menjabat pada 1610 hingga 1614. Pieter Both memiliki banyak pencapaian di masa jabatannya. Ia terlibat dalam berdirinya VOC pada tahun 1602, berhasil mendirikan pos perdagangan di Banten, mengusir Spanyol dari Tidore, serta membuat perjanjian dengan penguasa di Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Pencapaian terakhir itulah yang membuat rakyat semakin menderita. Semua tenaga dan keringat diperas habis-habisan untuk bercocok tanam. Namun, semua hasil pertanian direbut oleh Pieter Both demi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. 2. Jan Pieter Zoon Choen. Jan Pieter Zoon Choen atau J.P. Choen adalah Gubernur Jenderal VOC keempat yang menjabat pada 1619 sampai 1623. Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa J.P. Choen sangat sukses dan menguntungkan mereka sehingga ia dilantik kembali di tahun 1627 sampai 1629. J.P. Choen
memang membawa banyak keuntungan untuk VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Contohnya adalah memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta yang kemudian diubah menjadi Batavia. Dengan pemindahan ini, organisasi dagang tersebut semakin melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru Nusantara. Salah satu ciri khas dari kepemimpinan G.P. Joint adalah politik adu domba atau divide et impera. Ia seringkali mendekati para pemimpin kerajaan dan menghasut mereka agar berperang dengan satu sama lain serta berbalik mendukung VOC. 3. Herman Willem Daendels. Ia adalah gubernur jenderal dari Hindia Belanda yang menjabat pada tahun 1808 hingga 1811. Walaupun masa kepemimpinannya cukup singkat, kekejaman Daendels tak ada saingannya. Ialah tokoh di balik munculnya istilah kerja rodi. Ia mempraktikkan kebijakan tersebut untuk membuat Jalan Raya Anyer, Jawa Barat, hingga Panarukan, Jawa Timur yang dinamakan Jalan Raya Pos. Pemimpin otoriter itu memiliki ambisi besar di balik pembangunan jalan raya tersebut. Ia ingin melancarkan pengangkutan komoditas pertanian serta menjadikannya sarana untuk pertahanan militer terhadap sekutu. Sesuai keinginan Daendels, hanya butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikan jalan sepanjang 1,084 km tersebut. Namun, proyek Anyer Panarukan sering disebut sebagai gerakan genosida karena menelan ribuan korban. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia memiliki pengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Dampak tersebut terdapat dalam berbagai bidang. Dampak kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia yaitu 1. Mempengaruhi jalannya kekuasaan kerajaan atau pemerintah pribumi. 2. Munculnya tokoh pelajar. 3. Menjadikan masyarakat sebagai pejabat di pemerintahan. 4. Memperkenalkan sistem gaji. 5. Mengenalkan jenis tanaman yang laku di pasar internasional. 6. Membagi masyarakat ke dalam 3 jenis golongan sosial. 7. Mengenalkan tata cara kehidupan, bahasa, cara bergaul, dan cara berpakaian. 8. Mengenalkan agama Kristen. 9. Mengenalkan sistem pendidikan. Sekian sejarah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.